Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis taklim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di sore hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Yang kedua, nikmat tersebut banyak dilupakan manusia sebagaimana yang digambarkan oleh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nas asyadul farada. Dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Alhamdulillah, sore ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat. Kita melanjutkan pertemuan yang kemarin, yakni kita mulai dari menjawab pertanyaan yang kemarin. Sambil menunggu yang lainnya yang belum datang, niki kula jawab mulai pertanyaan yang pertama. Niki enten 9 pertanyaan. Yang terakhir pertanyaanipun Pak Harjito. Nah, mungkin nek enten kesempatan setelah niku mungkin tanya jawab, nopo nek enten waktu dilanjutkan ijene nggih, ngaji nih ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Niki kula ulangi pertanyaane nggih, kersane ngenteni kancane nggih. Jadi Ustadz minta pencerahannya nggih kemarin nggih. Yang pertanyaan pertama nggih, untuk perempuan itu surga dan nerakanya terletak pada suaminya. Jika wanita tersebut tidak menikah bagaimana? Ini pertanyaan kemarin. Jadi sebenarnya nggih, tidak ada nas hadis khusus nggih bahwasanya surga wanita itu memang bergantung kepada suami. Sebenarnya nggak ada. Dan ini diambil perkataan ini dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi idza shallatul mar'atu khamsaha. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalatil jannata min ayyababil jannati ats-tsamaniyati sya'at. Itu sebenarnya nggih. Jadi sebenarnya ini diambil, dipahami dari ini hadis nggih. Enggak ada nas khusus langsung menyatakan bahwa memang surga wanita itu mutlak dari suami. Misalkan ada pepatah surga wanita terletak di bawah telapak kaki suami, enggak ada. Jadi diambil dari hadis idza shallatil mar'atu khamsaha, ketika wanita itu sholat 5 waktu. Wa shamat syahraha, dan puasa di bulan Ramadan, di bulan puasanya, yakni bulan Ramadan nggih. Wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya. Wa ta'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya atau zaujaha ning riwayat liyane nggih. Taat kepada suaminya. Dakhalatil jannata min ayyababil jannati ats-tsamaniyati sya'at, maka dia masuk surga
dari pintu surga yang 8 itu dari mana saja dia kehendaki terserah kongkon milih. Nah, ini tidak mutlak harus apa karena suami, karena taatnya kepada suami diikat oleh syariat dengan taat kepada yang ma'ruf. Ketika suami itu tidak memerintahkan yang ma'ruf, tetap tidak boleh ditaati. Maka ada ikatan di sini, nggak langsung mesti harus surganya terletak di bawah suami. Namun terletak kepada ini yang pertama, itu yang paling penting. Idza sholatil mar'atu khamsaha, menjalankan rukun Islam, rukun iman, itu yang terpenting dulu. Setelah itu baru ketika wanita tersebut punya suami, yang paling memudahkan dia, mempercepat dia masuk surga dan disuruh milih pintu surga, ini keutamaan tersendiri bagi wanita yang sudah bersuami. Nek wis nglakoni syariat Islam terus dia gelem taat nggone bojone, nah iku lagi dia mempunyai kemuliaan tersendiri. Adapun nggih wanita nggih, bagaimana jika tidak menikah? Jika tidak menikah, ketika dia mentauhidkan Allah, dia dekat dengan Allah, dia beribadah ikhlas, dia masuk surga sama. Sama, nggak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan nggih. Terus Allah yang Al-Qur'an, wa may ya'mal mithla sholihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun faulaika yadkhulunal jannah. Dan barang siapa yang beramal amalan soleh, baik dari laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, amalan soleh dalam keadaan beriman, maka dia akan masuk surga. Jadi nggak usah misalnya gak ada suami ya tetap masuk surga. Terusan pertanyaan nek kira-kira ganti suami dia janda Ustaz, sampean melok sapa? Melok bojo terakhir terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi riwayatin melok bojone sing paling akhlake apik, sing ning surga sing paling mulia, melok bojone sing paling mulia. Gitu. Wa fi riwayatin. Nek kira-kira urung nikah Ustaz, wa fi riwayatin para ulama mengatakan besok dinikahkan di surga. Sesama orang-orang yang dari dunia yang beriman yang masuk surga yang sama-sama belum menikah, dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Masya Allah gitu. Makanya gak usah pakai pikir Imam Nawawi rung nikah meninggal. Nah, besok dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi itu ngantek umur 40 lebih. Beliau itu ditanya, "Wahai Syekh, kenapa kamu tidak menikah?" Wong dia ini sering ngetokno hadis tentang kemuliaannya menikah dan lain sebagainya. Akhirnya dia tanya, "Oh, aku lupa," gitu. Karena saking sibuknya baca, saking sibuknya ngarang kitab, sehingga dia lupa sahabatnya sudah nggak ada. Sehingga dia nggak tersalurkan itu. Dia tersalurkan fokus pikiran dan hatinya, jiwanya ke kitab, sehingga nggak sempat mikir seneng wong itu. Sehingga barang sempat itu aku lali. Nah terus setelah itu beliau meninggal belum sempat menikah gitu. Ya, termasuk wanita yang masuk surga Maryam bintu Imran itu juga belum menikah itu nanti juga masuk surga. Terus kemudian saat sholat tahajud tak mulai mbek ngenteni kancane liyane nggih. Saat sholat tahajud mendekati subuh belum selesai tahiyat, masih di tahiyat akhir, lalu adzan subuh, apa yang harus dilakukan? Kemarin langsung tak jawab, lanjutkan kan nggih. Keterangannya gimana ini, tak kasih keterangannya nggih. Tetap lanjutkan dan selesaikan nggih. Wonten hadis nggih. Saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol nggih. Man adraka raq'atan minas sholati faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat, faqad adraka shalah, dia telah mendapatkan salat. Jadi ngene. Sampean pas waktu salat tahajud itu belum masuk subuh, sampean wis oleh rukuk ngono ae. Sarokat rong genep wis rukuk ngono ae, iku dilanjutkan sudah dapat waktunya meskipun wis manjing waktu subuh gitu. Jadi seperti itu boleh, itu ada hadisnya sahih nggih. Rawahul Bukhari hadisnya nggih. Jadi ojo mbok salahno iki hadis iki termasuk kabar gembira kanggo wong-wong sing mungkin kerja keras gak iso mulai, nguli ning gone wong ra iso mulai. Ya kan? Kan dibatasi waktu, mulai wis apa setengah 6 sampai maghrib, dia sholat asar lagi oleh sak rakaat wis adzan maghrib. Iku dia tetap mendapatkan sholat asar. Dia tidak dikatakan sholat di luar waktu asar, tidak. Dia masih dikatakan sholat di tepat waktu, di waktunya, meskipun tidak waktu yang afdol. Tapi dia tidak berdosa. Anggur sholat sak rakaat kok adzan maghrib tetap nggak berdosa dia.
dia mendapatkan ini termasuk keringanan dari Allah Subhanahu wa taala nggih. Penak kaya Pak, misalnya Pak Carito traktor ngene wong rong iso mulai. Enggak apa-apa. Lanjutkan ngono. Ngoten niku. Nggih. Jadi para ulama mengomentari hadis iki nggih. Fil hadis iki penting iki. Jadi agar kita tetap kita sampaikan apa adanya ilmu itu sehingga orang nanti bisa memilih, dan ini termasuk bagi nanti orang yang kepepet, bagi orang yang memang nggak ada waktu, bagi orang yang terikat waktu dengan orang lain. Jadi dia itu nggak bingung itu. Tapi bagi orang yang punya waktu longgar, ya udah usahakan disiplin tepat waktu. Maksudnya di awal waktu itu pahalanya lebih besar gitu. Jadi fil hadithi dalilun ala anna man adraka raka'atan minas sholati qabla al-khurujil waqti fa innahu yu'addu annahu adraka as-sholata fi waqtiha. Terus para ulama ya, barang siapa yang telah mendapatkan 1 rakaat saja, 1 rakaat itu hitungannya sampai ruku gitu, maka dia telah dianggap mendapatkan sholat ya, di waktunya, meskipun selebihnya itu dikerjakan di luar waktunya. Wis maghrib kan sak liyane sing 3 rakaat asare wis maghrib gitu. Maka ini masih sah. Masih dibolehkan. Inilah keringanan syariat. Makna adraka rakaatan terus para ulama ayyar ka'a qabla ayyakhrujal waqtu guys. Dhewe wis ruku saurunge manjing wektu yang lain. Nggih. Wa idrikar ruku qabla ayin tangruba samsu nek cara ngasar. Jadi wis ruku Allahu Akbar nggih. Bareng ruku, adzan Allahu Akbar, adzan maghrib, dia sudah dapat sholat di waktunya. Tidak termasuk orang-orang yang melalaikan sholat. Ini keringanan yang luar biasa karena agama itu memang mudah dan ringan. Ya. Allah mempunyai kasih sayang terhadap hambanya karena kondisi manusia juga diuji macam-macam. Ya. Komentar terakhir para ulama, fihi tahfifun wa taisirun. Di dalam hadis ini ada keringanan dan kemudahan. Minas syari'i saking Allah Subhanahu wa taala. Syari' itu yang membuat syariat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim yang Maha Penyayang itu. Faman lam yudrik kullas sholati faqad yudrik ajroha wa hukmuha bi idraki rakaatin minha. Jadi barang siapa yang sudah dinyatakan mendapatkan sholat semuanya, dia dapat pahalanya dan hukumnya juga berlaku bahwa dia tidak sholat di luar waktu. Enak ya. Ini keringanan ini kabar gembira bagi kita semua, terutama bagi orang yang sibuk gitu. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya sebelum kelanjutnya kemarin, apakah BPJS itu termasuk riba? Karena sekarang kalau mengurus sesuatu, misal surat SKCK harus punya BPJS. Jawabannya ya. Riba dan goror sebenarnya sebagian, tapi ulama kontemporer itu berbeda pendapat nih. Namun yang paling kuat setelah kalau baca banyak itu memang di situ ada semacam riba nih, karena dia mendapatkan uang yang lebih banyak kadang-kadang, atau kadang tidak mendapatkan sama sekali, berarti goror. Nah, kayak semacam tipu daya. Jadi sampean melok itu niatnya apa kan ngono. Nah, yang lain ulama yang mengatakan sistem gotong royong, urunan nambani wong kan ngono. Tapi orang enggak niat urunan rata-rata ya. Rata-rata enggak niat urunan itu. Jadi yang jelas itu tetap dibolehkan berdasarkan darurat. Dan termasuk fatwa dari Lajnah Daimah Saudi juga membolehkan ya, dalam apalagi jika diwajibkan pemerintah, maka itu masuk kategori darurat ya. Jadi darurat itu dibolehkan. Gak apa-apa sampean melok BPJS. Ya. Apalagi untuk ngurus SKCK dan lain sebagainya ya, itu butuh itu, maka boleh. Karena itu ada pihak-pihak yang dirugikan, urunan hak monokae, apa kene nek wis urunan terus harap-harap loro, kan ya ora. Lah nek kira-kira sampean yakin sehat terus, lha apa melok kan ngono. Akhirnya kan ngoten kan. Nah, akhirnya urune terpaksa perkara dadi syarat SKCK dan lain sebagainya. Akhirnya kan ora gotong royong sing terpaksa kok. Kan ngoten.
Nah, ya ora sedekah dadine kok wis. Ya wis pokoke ngono, sing penting iso ngurut surat-surat ngono ae. Beda sebagian ulama berpendapat jika memang dia BPJS-nya itu free gratis. Ya, memang nggak bayar popo. Karena ada sebagian masyarakat yang nggak bayar popo, langsung dapat dari pemerintah. Maka itu aman sudah nih. Ya, termasuk kula iku dapat yang gratis nih ora usah daftar. Moro-moro didaftar, moro dikai kartu ya wis ngoten mawon. Tapi alhamdulillah kula mboten nate sakit ya muga-muga gak lara lah nggo apa kan ngono. Nginep ning rumah sakit ora penak mesti bayari lah kan ngono. Mboten nate sakit sing nginep. Nggih, sakit-sakit flu pilek biasa kula. Setiap bulan mesti duwe sakit kula. Tapi nek sakit sing nginep ning rumah sakit ampun gak penak dibayari lah kan ngoten. Bon. Yang keempat pertanyaannya, kita catat orang. Yang keempat pertanyaannya, maaf Tat, kalau zaman sekarang kan ada pembalut. Kemarin berhenti di sini pertanyaannya. Apakah masuk masjid diperbolehkan? Misal pas ada pengajian. Kemudian menjaga wudhu kan bagus, Tat. Jika kita membaca Al-Quran tapi tidak wudhu, apakah boleh? Ini pertanyaan ini yang pertama, apakah boleh orang yang haid masuk masjid? Maka pendapat yang paling kuat itu tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali di dalam kitab fikih, kecuali hanya sekedar lewat melakukan kebutuhan, misalkan mengambil apa, hanya sekedar lewat. Kalau berdiam diri di masjid, pendapat yang paling kuat tidak boleh. Namun memang ada pendapat ulama yang mengatakan ketika dia benar-benar menjaga darah haidnya agar tidak mengotori masjid, jika dia terpaksa nggak ada, misalkan untuk sesuatu yang mendesak, misalkan ngaji misalkan, maka sebagian ulama memang membolehkan. Tapi yang pendapat yang paling kuat tidak boleh. Contohnya apa? Contohnya nek sampean ngaji yo aja mlebu masjid, sak jabane sik krungu. Contohnya napa? Salat hari raya iku wong wedok-wedok baik haid maupun tidak, anak-anak lagi semuanya kan disuruh datang. Tapi oleh Nabi Muhammad SAW yang haid tidak boleh mendekat ke tempat sholat. Padahal tempat sholat yang dimaksud musola, tanah lapang yang ditempati khusus tempat sholat itu orang haid nggak boleh. Apalagi di masjid yang memang khusus itu. Pendalilannya di situ. Meskipun ini beda pendapat nih para ulama, tapi yang paling kuat nih, yang paling kuat orang haid tetap di luar masjid. Jangankan di dalam masjid yang khusus, misalkan semacam ning jero kene, nek ning njaba kono iso ana keringanan lah. Karena itu urung masuk kategori masuk masjid. Iku emperan ini rondo-rondo beda nilainya nanti. Ya. Jadi jangankan masuk masjid secara khusus, masjid wis memang dijadikan masjid khusus untuk ibadah. Wong di musola tanah lapang ketika sholat hari raya saja, tempat yang dikhususkan untuk sholat itu orang haid nggak boleh ikut masuk. Ini ku pendalilannya. Ini ku yang paling kuat menurut kula. Terus jika kita membaca Al-Quran tapi tidak wudhu, apakah boleh? Jawaban aslinya boleh. Baca Al-Quran tanpa wudhu. Sing jadi masalah nanti menyentuh Al-Qurannya, menyentuh mushaf. Untuk membaca boleh, semua ulama nggak ada khilaf. Nah, kriteria mushaf. Nah, banyak kriterianya. Dulu pernah tak perlu sebentar ya. Dulu pernah tak sampaikan kok elengku. Yang dikatakan harus wudhu itu mushaf yang bagaimana? Ya. Ya dibahas apa-apa iki. Sekalian yang belum mendengarkan, yang belum paham tambah paham, yang sudah paham semakin mantap kan ngoten. Nenek aku sing dicatat. La yamassu ilal mutahharun nggih. Kategori mushaf lho, masalahnya aku bar nyatet catetane sangka Imam An-Nawawi yang menjelaskan tentang mushaf. Tapi ya pengertian umum aja. Sebentar. Barangkali masih ada catatannya di sini.
Iya. Pengetahuan Ustaz gimana? Ya. Ya. Jadi mushaf nggih, itu batasane nggih. Adalah yang memang disengaja ditulis untuk dibaca. Jadi wa amma ma kutiba alaihi minal Qur'an la dirasah, tidak untuk belajar, tidak untuk dibaca, kadirham koyo sing ditulis ning duit. Nggih. Wa thiyab koyo sing ditulis ning baju, wal imamah Al-Qur'an sing ditulis ning gone ketu misale. Wa ta'am Al-Qur'an ditulis ning gone pakanan. Wal khiton ditulis ning dinding, kaligrafi Al-Qur'an niku. Wa kutubil fikhi, iki Imam Nawawi nggih, ning gone kitab fikih. Wal usul. Maka fala yahrumu masuhu wala hamluhu ala sahih. Kata Imam An-Nawawi nggih. Jadi tulisan Al-Qur'an sing ditulis ning dinding, sing ditulis pokoknya dienggo hiasan atau ning baju atau ning kopiah, itu maka nyentuh boleh, enggak apa-apa nggih. Yang tidak boleh memang untuk belajar, yang dicetak misalnya mushaf Al-Qur'an seperti itu, atau mungkin nyetak per juz atau per halaman memang untuk belajar, untuk dibaca, maka itulah yang tidak boleh, ngoten. Kita terus ya. Dalam HP wallahu taala alam iku mbutuhno ijtihate ulama kontemporer. Nek kula meyakini mboten napa-napa. Kalau Quran dengan terjemahannya Ustaz, itu masuk mushaf enggak? Dengan terjemahannya insya Allah masih masuk mushaf karena itu lafadz Al-Qur'annya lebih banyak dari terjemahannya, biasanya seperti itu. Wallahu taala alam ya. Nanti kalau tafsir mungkin baru beda. Ya. Karena terjemah itu sendiri perwakilan dari Al-Qur'an itu sendiri. Ada sebagian yang mempunyai pengertian bahwa mushaf itu adalah Quran yang secara utuh, tidak ada tulisan Latinnya. Iya. Nek kula milih yang terjemahan masih masuk, nggih. Masih masuk. Tapi nanti kita menafsiri la yamassuhul mutahharun sendiri masih perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Berarti nanti masih ada pendapat yang mengatakan boleh nyentuh mushaf tanpa wudu. Karena yang dimaksud itu adalah suci kemarin, ya. Apa itu suci itu bisa di sini bisa masuk suci dari najis. Pertama suci dari kekafiran, yakni wong Islam itu suci, gitu. Yang kedua suci dari najis. Yang ketiga suci dari hadas. Yang keempat hadas besar, hadas kecil. Yang keempat suci dari hadas besar. Ada 4 kemungkinan makna mutahharun. Ada yang menambahi suci itu adalah malaikat. Iya, suci itu malaikat. Tapi suci malaikat masih dibatalkan dengan hadis Nabi apa itu ning Al-Qur'an kan la yamassuhul mutahharun. Orang yang disucikan yakni malaikat. Tapi ditafsir oleh hadis Nabi wala yamassul Qur'ana illa tahirun. Ya, tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Orang. Iya, orang yang suci. Itu di hadis. Iya, di hadis. Hadis kan menafsirkan Al-Qur'an. Maka paling amannya ya, ketika kita mampu maka kita berwudu. Namun jika kita terpaksa atau kondisi apa itu butuh tapi terpaksa, yo insya Allah tidak apa-apa mengikuti yang tidak apa-apa untuk menyentuh. Kalau ayat itu ditafsir apa Ustaz? Kenapa? Kalau Ustaz pernah membaca tafsirnya ayat itu tadi. Mutahharun. Ya. Mutahharun ada 2 pendapat di kalangan para ulama termasuk sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi kedua-duanya boleh meyakini, tapi yang paling aman wudu dulu, itu yang paling aman. Yang paling aman wudu dulu. Ini dibahas panjang masalah ini. Nggih, dilanjutkan nggih. Kalau dibahas panjang ini. Oke. Kalau sempurnanya kalau bagus memang kita ambil wudu dulu. Iya. Itu paling afdol. Karena apa? Sebenarnya para ulama terus menyimpulkan sebenarnya kenapa menyentuh mushaf harus wudu? Alasan paling kuat adalah karena apa itu menghormati Al-Qur'an, tidak menghinakan Al-Qur'an. Dengan sengaja tidak wudu bisa jadi menghinakan Al-Qur'an. Maka sebagian ulama mengatakan ini haram, tapi bukan haram mutlak, bukan haram dzat, yakni haram sifatnya wasilah. Nek sampean gak wudu nyekal-nyekal Al-Qur'an, wasilah ning gone ngremehno Al-Qur'an ngoten lho nggih. Artinya anjuran bukan wajib lah. Bukan. Haram nang makruh. Wallahu taala alam, jenengan pikir ki enggak, sing penting boleh dengan tanda kutip nggih, dan tidak boleh dengan tanda kutip. Banyak perbedaan di kalangan para ulama.
Diteruskan enggak apa-apa, maka enggak apa-apa. Diteruskan enggak apa-apa, wudu lagi lebih matoh gitu loh. Karena ilmu apa itu Al-Qur'an itu bagian dari ilmu. Ilmu itu cahaya nur gitu. Maka lebih bisa masuk, lebih bisa menancap ketika orangnya itu suci itu. Jangankan baca Al-Qur'an, orang dulu, para ulama dulu itu mau buka kitab saja enggak Al-Qur'an wudu. Itu sesuatu kebaikan, sesuatu yang afdoliyah gitu loh. Gitu. Jadi dalam rangka hati-hatinya memang seperti itu. Kalau untuk baca saja, itu boleh, baca saja ya, baca saja itu boleh, baik dia punya wudhu atau tidak. Yang tidak boleh baca Al-Quran, baca tanpa menyentuh, yang tidak boleh baca Al-Quran itu adalah orang junub. Orang junub. Kalau orang haid masih ada keringanan, masih boleh. Karena alasannya apa? Jika dia butuh, misalnya ngajar TPA dan lain sebagainya, orang haid itu nggak mungkin bisa langsung suci. Karena dia nunggu habis haidnya. Tapi nih orang junub, dia tetap dilarang baca Al-Quran sebelum dia mandi. Udah ada nas khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam junub. Karena dengan junub ini, dengan seketika dia bisa suci, langsung mandi, nek ono banyu langsung tayamum. Kalau ingin baca Al-Quran langsung bisa bersuci. Tapi nek wong haid nggak bisa, maka dibedakan antara orang haid dan orang junub. Walaupun tanpa pegang Al-Quran nggak boleh. Nggak boleh. Orang junub tanpa pegang Al-Quran pun nggak boleh baca Al-Quran. Gitu. Yo wudu dhisik. Berarti bahasanya mutawari ya. Nggih. Jadi enteng, masalah itu enteng. Ngenten lho, awak dhewe bar junub kan nggih. Terus anape wudu. Itu kan ape adus kan mudah toh. Adus langsung suci. Tapi nek wong haid, Pak. Ngenteni entek haid ngono lho. Maka para ulama membedakan dan hadis nas Nabi juga membedakan. Kata Nabi kepada Ibu Aisyah ketika Ibu Aisyah haid boleh melakukan semuanya kecuali tawaf, kecuali sholat. Sholat enggak boleh. Yang sunat bareng mandi zikir enggak boleh. Wallahu ta'ala alam, yang disebutkan di situ baca Al-Qur'an. Wallahu ta'ala alam ya. Baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an dan zikir yang lain itu beda. Ya, beda ya. Ini membahas baca Al-Qur'an gitu. Ya boleh wong junub iku dikongkon wudu dhisik bar wudu, ape tidur doa mau tidur kok gitu. Nek dekne gak pengen ngadus kan wudu dhisik terus tidur boleh, dan baca doa sebelum tidur. Yang nggak boleh kan masalah dibaca Al-Qur'an. Wallahu ta'ala alam ya. Dilanjut lainnya ya. Ngoteyane ra keduman tentang korban, ora keduman. Jadi bisa dikondisikan ya jenengan nek masalah baca Al-Qur'an tidak wudu ndak apa-apa. Nek menyentuh mushaf ada perbedaan pendapat di kalangan ulama nggih. Sebagian mengatakan boleh, sebagian tidak. Khilafiyah, dan ini khilaf yang masyhur dan dibolehkan, nggak apa-apa, sampai milih terserah. Terus kelima, bila di jalan ya. Ada kotak sumbangan ya. Kita ngasih kemudian ya. Tapi kita tidak tahu uang yang kita kasih tadi digunakan untuk bid'ah atau tidak, atau digunakan untuk maksiat atau tidak, atau ora dinggo amal atau tidak, kan ngoten. Jika digunakan kegiatan bid'ah apa kita ikut dosa. Ono ning dalan niku dicegat, nonton dicegat itu misalnya. Jadi terus para ulama jawabannya ya. Jika ada yang bertanya idza wajadtu sunduqa tabarru'in fi tariqin, jika aku mendapatkan suatu kotak sumbangan di jalan, fatasaddaqtu, kemudian aku bersedekah fi di kotak tersebut, wa ana la adri hal satu tahdamu al amwalu bil bid'ati amla, bil bid'ati amla, bil bid'ati amla. Aku gak ngerti apakah apa itu digunakan untuk amalan bid'ah atau tidak. Fahal akunu atiman, apakah aku berdosa ketika apa itu harta tersebut digunakan untuk bid'ah gitu. Jawabnya terus para ulama al aslu fit tabarru'i annahu la kharaja fihi. Asal dari sumbangan tidak ada masalah. Nyumbang sakarep enggak ada masalah. Wal mutasaddiqu
yuthabu ala niyatihi. Orang yang bersedekah dipahalai sesuai niatnya. Sampai sedekah iku niate mau apa iku ganjarane iki. Wa qasdi maksudnya dia itu apa itu. Jadi umum sifatnya sedekah itu sebenarnya karek niatnya jenengan. Malam ya'lam anna shadaqatahu satu tahdamu fil batil. Selagi ini kamu itu tidak tahu bahwa sedekah tersebut digunakan untuk kebatilan, tidak tahu secara persis. Gampang lah ngarang tok le. Umpama dinggo bid'ah melok dosa ora kan berarti ngarang. Identik ketika untuk masjid ya kita yakin untuk masjid. Lah iya makanya karena yang minta itu otomatis bangunan masjid ya, jadi digebur-geburkan. Terus fa'in tasaddaqa nggih, jika kamu bersedekah wa huwa yadhunnu anna tusrafil khairi, kamu menyangka sedekahnya untuk kebaikan, yakni untuk bangun masjid misalkan, fala syai'a alaihi, maka tidak ada masalah nggih. Wala itsma alaihi, tidak berdosa. Walau surifat fil bid'ati ba'da dzalika, meskipun nggih iki sumbangan masjid sampai nyumbang, ternyata ora dienggo masjid, dienggo acara liyane utawa dikemplang wonge, maka ndak masalah gitu. Terus para ulama amma idza alima au ghalaba ala dhanni an natil ka tabarruat nggih. Ketika kamu itu nggih bener-bener tahu nggih atau yakin bener nek kira-kira dienggo maksiat nggih utawa kira-kira dienggo bid'ah nggih. Awil masih atau maksiat ya. Fa inna la yajuzu, maka tidak boleh ya. Terus ya tahu betul terus ya Allah ning Al-Qur'an ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Iku nek tahu betul ya. Nah nek kira-kira ning nggone RT muider kuwi, iya kan? Bingung juga kan? Nah, maka nanti masuk kategori apa iku ketika kita tidak ikut urunan itu menjadi suatu keburukan ya, terhadap kita di suatu desa tersebut, maka ini jenenge ada pilihan memilih di antara dua keburukan, maka ambil yang lebih ringan. Gak apa-apa niate apa tolak bala niate. Wis gak niat sedekah lala ora dadi sedekah kuwi. Tapi aja akeh-akeh sing penting sing penting tujuane apa nolak bala nggih. Mbiyen apa iku kalau kita bisa dan kita punya kekuatan kita bilang langsung bisa nggih. Nek kanca kula enek sing langsung bilang bisa, nek sing gak iso semua sesuai keadaan di masyarakatnya masing-masing diijtihadi di keadaan masyarakatnya masing-masing. Nek jenengan kira-kira menolak iku dadi masalah ning gone keluargane jenengan, maka dalam rangka apa iku menolak itu maka dibolehkan. Itu sebagaimana ijtihadnya dulu ulama-ulama zaman Kiai Hasyim Asy'ari nggih. Umume iku wong mitung dinane, gak mitung dinane piye iku dijawab ning gone Bahsul Masail zaman Hasyim Asy'ari itu. Boleh mengerjakan dalam rangka menolak ocehannya orang bodoh itu. Itu. Jadi dalam rangka menolak ocehannya orang bodoh tapi gak jadi amal itu, hanya dalam rangka menolak saja. Karena gitu. Cara bahasa lintalahum fleksibel itu. Oh berarti seperti di jalan-jalan itu berarti edukasi yang dulu ya Kak? Karena ada hadisnya ya. Kenapa? Tadi udah dibacakan jenengan. Sejak dulu ada permintaan di jalan, ternyata sekarang edukasinya dulu. Zaman biyen berarti niki jawabannya ulama mboten hadis. Nggih. Penafsirannya ulama terhadap suatu masalah gitu, mboten hadis nggih. Jadi para ulama menjawab seperti itu jawabannya nggih. Jadi seperti itu nggih, tidak rangkuman. Iya, rangkumannya dari para ulama setelah memahami nas-nas yang ada dan menjawab pertanyaan itu. Nggih, seperti itu nggih. Jadi tergantung keadaan. Sampean karuan bangun sumbangan masjid ya sudah masjid saja, nggak ada masalah. Sumbang saja, nggak ada masalah. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya untuk kota amal wis gak masalah ya. Untuk misalnya nih RT ya tergantung keadaannya sampean, kira-kira nih masih kekuatannya sampean masih minim di masyarakat, belum ada kepercayaan masyarakat, sampean mengikuti dulu dalam rangka menolak ocehannya masyarakat, itu masih dibolehkan
secara istihad, tapi hukum asalnya tidak boleh. Harus dicatat loh nggih. Hukum asalnya tidak boleh ngoten lho nggih. Ngoten. Suatu keterpaksaan untuk menghindari ocehan masyarakat nggih. Ketika kita orang sudah tahu keadaan kita, sudah tahu manjat kita, sudah dimaklumi, kita tinggalkan kan seperti itu. Ngoten. Yo kaya wong sing lagi kenal sunah pisanan yo isek melak-melok terus suwe yo terus ora nek wis wong wis kenal kan ngono. Nggale ngono ku. Ya semua itu bertahap masing-masing ya. Sing wis kuat ya aja melok-melok. Wis kuat, wis dikenal masyarakat wis ora, kaya Pak Suratman, Pak ngono wis dikenal wong ora malah melok-melok ya. Ya kleru. Iki maksudnya dari orang-orang yang belum dikenal untuk menjaga kehormatan itu. Iya. Itu. Nek sing wis proses nggih, proses maksudnya proses kan ngoten. Terus yang keenam pertanyaannya, apakah benar jika orang pasang gigi nanti waktu meninggal giginya harus dilepas? Nah. Iya, gak apa-apa. Pripun monggo pripun, ya. Jadi jadi jawabannya la yajibu tidak wajib nggih. Syar'an yang dalam cara syariatnya enggak wajib dijabut nggih. Yakni gigi yang dipasang maupun yang disusun nggih. Lil mayyiti kanggo mayit tidak wajib dijabut. Illa idza wujidat hajah, kecuali ono hajat. Thayyibah hajat sing apik. Au darurah syariah atau darurat. Hajat sing apik misalnya untune emas misalnya dicukuk. Iku mubadir itu. Itu terus para ulama seperti itu ya. Enggak boleh laki-laki. Cuma iku mau apa iku? Cuma para ulama juga mengatakan ya, asalnya tidak boleh ya. Asalnya manusia itu dikubur sesuai yang sudah menjadi satu terhadap jasadnya, termasuk gigi pasangan atau apa iku pen misalnya sek penan misalnya. Karena apa? Karena hukum asal tidak boleh melukai, menyakiti mayit. Maka autopsi itu hukum asal haram. Ya. Autopsi itu hukum asal haram. Ya. Ulama mengatakan kecuali memang darurat untuk apa itu suatu masalah hukum. Itu darurat. Darurat itu nek cara kula ampun. Ya. Darurat tak bagi sing penegak hukum atau apa, tapi bagi keluarganya gak darurat iku. Nggih. Untuk mengetahui kematiannya tadi. Memang mencurigakan ingin menggunakan ada kok nyeleneh kematiannya. Ya meskipun begitu nek kula sing dadi keluarga mboten angsal kula. Karena melukai apa mayit yang sudah mati itu sama dengan melukai yang masih hidup. Hukumnya sama. Seperti yang sudah dikubur kemudian diotopsi diambil. Nek cara kula mboten, meskipun memang ulama berijtihad karena ada kepentingan hukum, maka nek darurat dibolehkan. Dibolehkan secara hukum, tapi secara asal tidak boleh. Iya. Maka Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kan begini, riwayat Bunda Aisyah nggih. Kasru adnil mayyiti ka kasrihi hayyan nggih. Mematahkan atau memecahkan tulang mayit itu sama hukumnya seperti memecahkan atau mematahkan ketika masih hidup. Itu. Maka bukan ini kata ulama bukan berlaku hanya nek matah tulangnya, bukan. Pokoknya melukai, mencederai, nggih, menghinakan, nggih, memperlakukan kasar itu diharamkan. Wong wis mati terus mbok saduki, ya ndak boleh, itu sama. Hukumnya sama seperti nyaduki wong sing isih urip, sama hukumnya. Maka nek cara kula ndek keluarga meskipun mendesak ya wis lah kita ikhlaskan karena itu mungkin takdir dari Allah. Meskipun mungkin jalannya salah, pakai penyelidikan yang lain. Nek cara kula penyelidikan lain insya Allah masih ada kok, masih bisa insya Allah seperti itu. Nah, nanti 4:30 saya minta waktu nggih. untuk kurban ya. Nggih. Nggih. Cepat. Nggih. Jadi para ulama mengatakan tidak boleh menyakiti mayit secara fisik, nggih, seperti membedah, nggih, mematahkan atau memperlakukan dengan kasar, itu tidak boleh. Nah, berdasarkan hadis ini, nggih. Kalau meninggal itu kakinya nakpo akhirnya mau diluruskan
itu juga menyakitkan. Kalau sudah tidak bisa, maka ada aturan-aturan ketika orang meninggal itu segera semuanya dikembalikan ketika masih lemes. Maka Rasulullah ngekei pelajaran termasuk ketika meripate itu, ketika orang mati kan meripate mengikuti ruh. Langsung nang gage ketika ditutup. Seandainya gak nang gage ngono wis tubuh dingin, dia akan mendelik terus sampai ra iso nutup. Akhirnya bosulasi kok. Ngoten. Heeh, maka nggih tutup ya. Nggih. Maka itu masih hidup sudah kakinya enggak bisa nekuk. Yo jangan dipaksakan diluruskan, jangan ya. Itu terjadi itu Jangan dipaksakan diluruskan, nek dipaksakan padha mbek dipatahkan. Uripe wae gak kencengno kok. Nah, makanya uripe meninggal nggih, mboten sami ngoten nggih. Maka sama saja. Sebagaimana kita memperlakukan dia ketika masih hidup gitu. Iya. Iya, ini termasuk kehormatan manusia sampai meninggal pun masih dihargai jasadnya. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana cara wudhu yang benar agar sholat kita sah? Kinane aslinya wis dibahas, ya wis tak ringkes. Ini yang baru mungkin pertanyaan. Ya gak apa-apa, ben roh. Ben semua juga mantap. Tak ringkes ya. Untuk sempurnanya wudhu, ya. Karena apa? Karena wudhu nek gak sah, sholatnya juga gak sah, ya. Karena wudhu sebagai sahnya sholat. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan di dalam hadisnya, kemarin kita baca banyak hadisnya, nge, sifat tentang sifatnya wudhu, nge, baik dengan apa perbuatan Nabi, ucapan Nabi disebutkan. Yang pertama itu niat, nge. Ya, yang pertama niat dulu. Niatnya apa? An-niyatu fil qalbi, niat itu di dalam hati, nge. Wala yustarotu at-talaffudu biha, tidak disyaratkan melafadzkan. Jadi orang yang melafatkan itu adalah sebenarnya orang sing nuntun atine, sing atine kena was-was, ben ingat, ben eling. Kaya bocah no utawa lalinan, kaya bocah pekon tuku iwak pindang, komas meni iwak tuku iwak pindang loro seperti itu. Ben eling gitu. Maksudnya ngelingno atine gitu. Iya kan bocah kon tuku iwak pindang kan niate budal niat tuku iwak pindang, tapi kuatir lali diunekno. Apa itu Pak pindang loro seperti itu gitu. Jadi niat itu sebenarnya karo pelafatan untuk orang yang was-was, yang dia lupa terhadap apa yang diniatkan hanya seperti itu, maka tidak disyaratkan pada para ulama ya. Terus kemudian baca bismillah ya. Jadi niat baca bismillah ya. Terus kemudian iki sak sunah-sunahe ya komplit. Membasuh tangan sampai pergelangan. Iku urung mulai iki lagi pemanasan sunah Rasul. Nggih. Terus kemudian dibasuh 3 kali. Terus kemudian kumur-kumur dan istinsak pakai tangan kanan. Nggih. Ya ini yahudul ma' bil yamin. Ngambil banyu dengan tangan kanan. Tangan sitoto ora tangan loro, langsung kumur-kumur sak nyedote ning irung nek gak iso latihan. Nggih. Nek urung iso tenan umur saya terus awalnya ke hidung juga boleh, tapi nek iso langsung bareng pakai tangan satu bareng. Nek kula pun saged bareng tangan siji. Itu latihan nek gak iso. Terus kemudian ghuslul wajhi, membasuh muka. Dari mana? Min nabati sya'ri, dari tumbuhe nggih. Tumbuh rambut nggih, ila dzaqoni sampai dagu. Mulai wong lanang jenggot kene iki sik katut, sing tukuli jenggot iki sik katut. Maka jenggote wong lanang iki nek ora kuwetel tenanan wajib kena banyu. Nek ketel sunah di sela-selani. Nek gak ketel wajib, gak kena banyu gak sah wudune. Gitu. Nek gak ketel. Nggih. Nyukur kena pasal nggih. Nggih, ghusul wajhi nggih. Yakni dari mana biti syari ila dzaqon sampai gini dagu, wa minal uduni ilal uduni. Dari telinga sampai telinga itu batasnya batas wajah nggih. Terus kemudian setelah itu ghuslul yadan ilal mirfaqaini, tangan sampai siku. Dimulai dari kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Oga kanan kiri iku sunahe. Terus kemudian mashur rosi apa jenenge? Mengusap kepala nggih.
marrotan wahidan, satu kali saja. Caranya piye? Dikenekno ngene mengguri, balik mengarep sekali saja. Terus kemudian masul uduna ini basuh telinga. Dengan apa? Bila main jaditin, tidak ambil air baru, yakni dengan bekas kosirah ngene langsung. Nah, langsung telinga. Dalam riwayat yang lain ambil air baru telinga juga ada. Tapi praktek Nabi ning bulul maram begini ora usah ngambil air, langsung begini. Yakni jari jempol di luar telinga, jari telunjuk di dalam telinga. Itu. Ora sampe banyu neh ning gone bulul maram. Ora kaya sing umum wong kuwi ngene plik ping telu. Ora ngono carane ngono. Heeh. Bon, iki cara-cara sing sunnah sing menjadi sempurna ben salate ben kok khusyuk. Tapi kan tidak harus 3 loh. Satu kali. Satu bisa. Kalau mengusap 1 kali. Mengusap kepala. Keseluruhannya maksudnya. Oh, ya sebagiannya nggih. Seperti anu mau, satu bisa 3 kali kan sunnah nggih. Nek dikompletno kan iki wis apik kok ini. Terus kemudian ghuslur rijlain, basuh kaki ilal ka'bain sampai kemiren. Nggih. Dimulai kaki kanan dulu 3 kali, kemudian kaki kiri 3 kali, sunahnya 3 kali, 1 kali juga boleh nggih. Terus kemudian nek pengen lengkap bar kuwi terus ndonga. Bar ndonga terus rong rakaat kan ngoten. Namun ya, jika ingin tahu yang wajib saja, itu ada di ayat Al-Quran. Itu kan sunai Nabi, nek dikerjakno pahalane luwih akeh. Nek pengen sing wajib-wajib tok, sing penting sah, ya hanya iki. Ning ayat Al-Quran surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, raim basuh, rai. Wa aydiyakum, terus tangan sampai siku. Carane piye terserah, sing penting teles. Iku sing gak sunah lho nggih. Pahalane pas-pasan. Sing penting raine rata, ping pisan, ping pindho, ping telu terserah. Terus tangane sing penting tok sikut rata banyu, carane piye terserah. Kiki waseo ya sah. Meskipun gak sesuai sunnah. Masalah sae iki sing penting teles itu. Terus kemudian masuk kepala, nggih, cara piye sing penting biru usim sebagian kepala, sing penting kepala kena kaya wong umum kena-kena iku ya sah. Gitu. Tapi ganjarane saithik. Maronge saithik gitu. Wa arjulakum minal ka'baini, terus kaki sampai kemiren. Terus para ulama al muhafadzatu alal wudu'i min a'dhami asbabi qurbil abdi min rabbih. Menjaga wudu termasuk dari paling besar-besarnya sebab mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa nurul muslim, nurun lil muslim. Dia itu adalah cahaya bagi orang muslim yaumul qiyamati, besok hari kiamat. Mulane nek mbok ngeneno saiki tok cahayane saiki, tapi nek akeh ngene rata cahayane kan ngono. Nah. Nyata terus para ulama. Bon, iki wudu. Kenapa tangan termasuk sampai di atas itu kan juga boleh. Termasuk Sayyidina Ali kalau nggak salah itu dilebihkan boleh, kurang gak oleh. Dilebihkan boleh, kurang gak oleh. Mengko cahayane somben sesuai kena basuhan air wudu. Terus kemudian pertanyaan lagi, akeh ki urung baca pas itu. Bagaimana cara agar bisa sholat khusyuk? Iki lah. Gak tak terangno ringkes wae. Khusyuk ning gone salat nggih. Yang pertama nggih, nek tak terangno iki duwi pancen keterangan para ulama juga duwi nggih. Yang pertama, memperhatikan kesucian baju dan tempat dan memilih tempat yang tenang. Itu mendukung kekhusyukan. Nggih, sampean nganggo baju sing apik, iku beda ambek nganggo baju sing nggo mergawe, itu beda. Sampean jubahan mbek klambi sing robek-robek, itu beda nanti. Di dalam sholat itu mempengaruhi kekhusyukan itu. Ya. Tenang ya. Terus kemudian faham apa yang diucapkan. Ya, termasuk ayat Al-Qur'an dan doa-doa. Karena dengan itu, dengan faham itu kita akan tambah khusyuk ya. Ya. Terus kemudian merasakan kebesaran Allah dan kita itu menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasano tenan nek sampeyan madhep ning gone Allah nggih. Maka ini juga akan nanti mendatangkan khusyuk nggih. Terus kemudian menolak pikiran was-was nggih.
utawa lintasan pikiran sing macem-macem dari setan biasanya nek lintasan akeh ditolak dengan apa? Dikongkon maca ta'awud. Nek sik kita gak khusuk ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim ngidu ning sebelah kiri. Gitu. Ayu setane. Iku carane khusuk. Terus kemudian cara yang terakhir adalah eling mati. Kene salat iku engko nang aku iki bar iki mati wisan wis karek iki tok salatku nek bener-bener gelem iso ngono insyaallah khusuk gitu. Iya. Waca tenan. Khusuk itu tenang. Khusuk itu tenang. Makanya wong nek salate khusuk nanti akan terwujud ning gone anggota tubuhe ya melok tenang. Makanya para sahabat nek sing disifati gebiyen nek salat iku sampai sampun manuk menclok orang arah miber pokoknya saking tenange. Terus nek saniki kudu niku. Khusuk itu seperti orang melihat HP. Waduh apa-apa gak ru sing disapa. Ya itu termasuk bagian dari bentuk khusyuk, tapi nggak harus seperti itu. Memang itu juga sahabat Nabi dulu ada yang saking khusyuknya nek dzikir sampai ketika kena luka dijabut gak kroso. Itu saking khusyuknya dzikir. Dulu ada sahabat zaman tabiin itu dia itu minta apa karena tangannya sakit itu akan diotopsi apa namanya? Amputasi otopsi kleru gemang lo mari eling mang lo ya iku ternyata apa dia menunggu jangan dulu tunggu aku sampai berzikir dulu dia zikir dulu dia wangger wis ketok aku ngono wis ketok khusyuk berzikir baru potong terus dicelupno ning gone minyak biyen ora ono obat mati masalahe itu dia enggak terasa jadi zikir memang bisa sampai seperti itu orang-orang tertentu iya ada zaman sahabat maka itu termasuk dari jenis khusyuk saking khusyuk itu sebenarnya memang bisa sampai seperti itu nah ngeten ya mulane aja bapak itu liya-liyane iku memang bisa seperti itu terus kemudian saiki masalah udhiyah pertanyaane tentang apakah anak boleh berkorban atas nama orang tua yang sudah meninggal. Nah, ini tak jawab meskipun kok waktunya rodok dalu sithik lagi Pak Arjito gak apa-apa Pak Arjito nggih karena ini penting. Jadi al-udhiyatu anil mayyit. Hukum udhiyah anil mayyit fil Islam dalam Islam. Jawaban sing tepak ikhtalafal ulama. Ulama berbeda pendapat. Fi hukmil udhiyati anil mayyit wa dzalika ala halaitaini. Dan ini dibagi dua keadaan. Keadaan pertama idza ausa biha al mayyitu fi hayatihi. Ketika mayit memang berwasiat. Yang pertama nek mayit berwasiat, yang kedua nek mayit gak berwasiat. Yang pertama ketika mayit berwasiat maka boleh berkorban atas nama mayit. Tapi diambilkan hartanya mayit. Itu boleh. Itu keadaan yang pertama. Dan ini disepakati oleh para ulama tidak ada khilaf, gak ada perbedaan. Nggih, gak ada perbedaan. Misalnya wong tuane apa iku ada orang berpesan engko nek aku mati sampeyan kan iku engko nang umurku gak ngetokno bodho nek aku mati sok bodho aku korbani. Maka ini diambilkan dari harta orang yang berwasiat. Ini sepakat para ulama boleh. Terus al-halatus tsaniyah, keadaan yang kedua, idza lam yusil mayyitu bil udhiyati. Ketika mayit gak berwasiat itu untuk korban, apakah disyariatkan atau tidak? Disinilah terjadi khilaf. Nah, al-qaulul awwalu, pendapat pertama dari para ulama, yushra'u dzalika, disyariatkan meskipun tidak wasiat. Wa yasilu ilaihi ajruhu, dan sampai pahalanya kepada dia. Wa huwa qaulul jumhuril fuqaha, ini pendapat jumhur ahli fikih. Semua mayoritas ahli fikih minal Hanafiyah, dari madhab Hanafi, wal Malikiyah madhab Maliki, wa Syafi'iyah madhab Syafi'i, wal Hanabilah madhab Imam Hambali. Yakni Ahmad bin Hambal juga membolehkan tanpa wasiat. Empat madhab sepakat dalam hal ini boleh. Boleh gimana? Boleh kurban atas nama mayit meskipun tidak wasiat. Iki sing
Rondo rapat cocok mbek Pak Harjito iki. Ngono. Ora apa-apa Pak Harjito iku penting ngono iku. Memang ono perbedaan itu penting. Nanti tak jelaskan di nguri. Idza kana ala sabili tapi diambil apa iku? Kok ngono. Endi mang? Sepakat nggih para ulama Bu, boleh nggih. Disyariatkan nggih. Kol yang pertama nggih. Belum. Itu ada dasar. Ada iki lagi apa tak waca. Ya, Dasare dari mana? Pendapat yang pertama ini yakni 4 mazhab nggih. 4 mazhab ini termasuk Imam Ahmad bin Hambal. Dasarnya adalah yang pertama, dasar pertama adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang riwayat Sayyidina Ali. Riwayat Sayyidina Ali. Neng riwayat Bulughul Maram ini saking Anas nggih, saking Anas dengan redaksi lafaz yang berbeda. Ada perbedaan ya. Dari Sayyidina Ali nggih, An Ali radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhaha ishtara kabsaini. Samina ini amlaha ini ma'ruf nggih. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkorban, beliau memilih kambing, 2 kambing domba yang gemuk keduanya, warnanya putih, terus di riwayat yang lain bertanduk gitu. Fadabaha adahuma. Nabi menyembelih salah satu dari keduanya, disembelih sitok-sitok nggih. Anhu saking korbane tadi disembelih anhu wa an ahli baitihi nggih. Beliau mengatakan ini dariku, dari Muhammad dan dari keluargaku, terus Nabi. Terus kemudian sing kambing satune wal akharu an ummatihi mimman lam yudhi. Ini yang satunya apa dari umatku yang belum kurban, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad nyembelih 2 untuk dirinya dan keluarganya, yang satu untuk umatnya yang belum kurban. Kata para ulama, umatnya yang belum kurban sifatnya umum, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Maka boleh mengkorbani orang yang sudah mati dengan dalil perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Dalil yang kedua, terusan ini dikomentari ya, oleh Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, karena berdasarkan hadis ini, Imam Ahmad mengatakan al-mayyitu yudhoha anhu. Mayit itu boleh dikurbani. Qad fa'alahu ba'du ashabin Nabi SAW, telah mengerjakan sebagian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terusnya Imam Ahmad. Termasuk yang mengerjakan adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dalam riwayat yang sahih disahihkan oleh Ibnu Qudamah Baguru, dan selain Ibnu Qudamah mengatakan beliau mengatakan inni kuntu adhi bi kabsyaini anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi. Sungguh aku telah berkorban dengan 2 kambing, yang satu atas nama aku dan yang satu atas nama Nabi Muhammad SAW ba'da wafatihi, setelah Nabi Muhammad meninggal. Sayyidina Ali pernah mengkorbani Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sudah meninggal. Ini kata, maka Imam Ahmad mengatakan ini pernah dipraktekkan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih gitu. Nah, ini pendapat ulama yang pertama itu. Mungkin ulama yang kedua belum mendapatkan hadis tentang Sayyidina Ali, sehingga pendapatnya tidak boleh itu kekhususan Nabi Muhammad SAW mengkorbani umatnya yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Maka yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan itu kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi terbantahkan bi hadis Sayyidina Ali. Itu yang kedua. Terusan pendapat yang kedua itu juga mempunyai dalil nggih. Dalile piye? Dalile ya apa iku? Idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yutafu bi aw waladin sholihin yatu lahu, itu dalile. Dan juga wa laisa lil insani masa'a. Siapa yang berpendapat yang kedua ini? Sedikit dari para ulama. Jumhur malah membolehkan, Pak, untuk kurban ini. Sedikit siapa? Nah, al-qaulu tsani la yushra'u dzalika illa bi wasiyatin, tidak disyariatkan kecuali wasiat, kata pendapat yang kedua. Wa huwa qaulu ba'dil malikiyah, yakni ini pendapat sebagian dari mazhab Imam Malik, sebagian, tapi jumhur mazhab Malik boleh. Wa tarahu Ibnu Hazmi ad-Dhahiri, yakni dan memilih pendapat ini yakni Ibnu Hazm ad-Dhahiri memilih ini, tidak boleh nega wasiat. Yani mereka berkata qalu la yudhoha anil mayyiti illa idza auso li annal udhiyata qurbatun. Gak oleh wong nek gak wasiat dikurbani, mergo kurban itu mendekatkan diri nggone Allah.
Nah, mendekatkan diri Allah wala tasihu anil mayyiti illa bi'nihi, dan tidak sah mayit nggih mendekatkan diri kepada Allah kecuali tanpa izinnya. Mau mendekatkan diri kok di KIU wong kan ngoten. Terus jawab ulama jumhur menjawab juga ini. Di dalam kitab-kitabnya menjawab ya, annal qurbata sak temenen mendekatkan diri kepada Allah ikut tasilu bisa berhasil ilal mayiti untuk mayit wa ilam yusi senajan gak wasiat. Kama fi sedekah iki sing dijawab kae dikiasno ya, kama fi sedekah kaya dene sedekah wa doa dan doa. Jadi doa sedekah iku nyampe ne mayit meskipun mayite gak wasiat itu. Maka korban yo nyampe ngoten nek teruse Imam Jumhur wallahu taala alam. Yes. Nggih, dadi kita lega nggih. Akhire nek cuma sing paling apik memang atas nama yang hidup, keluarga yang mati diikutkan. Setelah itu selesai Yeah. tuntas Ustaz. Sekarang upama ditanyakan, kenapa orang meniatkan kurban ini khusus untuk orang tua saya? Sedangkan Nabi memberi contoh, saya kurban untuk saya Dan keluarga saya. Termasuk bapak ibu saya. Nggih. Sehingga dan itu insya Allah ya pahalanya ya Ya sama. sama. Nah, Kenapa kok gini Pak, inilah nanti Nah kalau hanya itu, kalau misalnya kambingnya satu, khusus ini untuk orang tua saya, berarti dia sendiri kan nggak korban malah. Kalau lain halnya kalau tadi contohnya ada kambing 2, 3 kan nggak apa-apa. Oh kambing situ ayo dikhusus no. Itu jawabannya Ustaz Muhammad yang nanti. Jawaban Ustaz Muhammad nggih. yang nanti. Jadi ngeten nggih, lebih amannya dari perselisihan sebenarnya kalau kita punya kambing apalagi satu, lebih amannya kita niatkan untuk diri kita sendiri, yakni apa hadza minni wa ahli, ini untukku dan keluargaku, maka keluargaku semuanya termasuk ayah ibuku ikut dapat itu lebih amannya. Namun perbedaan pendapat ini dan banyak dalil tadi yang diungkapkan adalah agar kita itu bisa legowo menerima perbedaan yang ada. Kita tetap menghargai gitu. Ngaten nggih, wallahu taala alam. Monggo. Itu harus dari hartanya mayit. Iya. Nek mayitnya wasiat tapi tidak meninggalkan harta. Ya berarti Apa tidak boleh? nggak wajib. Jadi nggak wajib. Jadi nggak wajib. Ya, kalau dia berwasiat maka wajib ditunaikan dengan hartanya peninggalannya. Tapi jika dia wasiat nggak ada harta maka tidak wajib. Jadinya sunnah anaknya oleh misalnya ngetokno duit kanggo untukane boleh gitu loh. Hukumnya nggak jadi wajib. Masalah diwajib dan tidaknya. Kalau anak sedekah kepada orang tua itu dalilnya jelas kuat karena dia hadis tentara itu Iya. menaikkan haji dan sebagainya. Ya. Tapi kalau kurban ini kan Iya. mau ya bias-bias gimana. Iya, wallahu taala alam. Tapi masih bisa itu dan diamalkan ulama salaf. Makanya kita itu loh kembali ke Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Makanya harus ke sana. Makanya kemarin tuh aku memurojaah tentang khutbah hari raya. Itu tak murojaah banyak. Tentang khutbah hari raya itu kan ada yang satu khutbah, ada yang 2 khutbah. Setelah tak telaah banyak ternyata itu ulama salaf itu justru malah 2 khutbah. Yang satu khutbah itu pendapatnya Syekh Albani saja. Dan kata ulama-ulama yang tidak sepakat dengan Syekh Albani mengatakan nggak mungkin ulama salaf itu salah, dan ulama salaf bahkan sampai ijma bahwa khutbah hari raya itu hanya 2 tidak 1 gitu. Kalau semuanya itu karena pendapat Al-Albani tadi, kalau tidak berdasarkan hadis ini juga kurang kuat. Duh, maka meskipun ulama besar ketika nanti tidak sesuai dengan pemahaman salaf, ya pendapat yang tidak sesuai kita tinggalkan bisa, ngoten. Wallahu taala. Ini agama dalil. Ulama salaf yang pendahulune Pak maksudnya. Syalbani kan ulama nguri gitu loh. Dan dia pendapatnya menyelisihi dalam hal ini loh nggih, menyelisihi ulama salaf, yakni mulai zaman tabi'in diselisihi. Iya. Wallahu taala alam. Pun sekarang Pak Harjito. Tak tutup sih Pak nggih. Masya Allah. Jangan kurang dulu Pak. Aku tanya Pak. Enak apa? Tak tutup ya, pamit lah Pak. Mohon nggih.
Semoga yang kita pelajari sore ini ya, menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan dan menguatkan langkah kita di atas jalan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan jika ada keluhan itu dari piyambak ya. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Kula akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.